Sebelum lanjut ke pembuatan dynamic record, Bapak Ibu diharapkan sudah mengerti cara membuat record. Jika belum, silahkan buka video tutorial Create Contract Rate. Kita akan membahas mengenai dynamic rate pada modul Sales Marketing. Silakan klik menu bar setting pada halaman utama Sales Marketing, kemudian pilih sub-menu Contract Rate Setup. Kita akan mencoba untuk membuat dua dynamic rate dengan kode room only dan full board. Terdapat dua jenis dynamic rate yaitu berdasarkan room type dan dynamic rate berlaku secara global. Sebagai contoh pertama, kita akan coba membuat dynamic rate code dengan kode DRO berdasarkan room type. Silakan membuat rate code room only dengan mengklik icon bar new seperti halnya pembuatan rate code yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun yang membedakan di sini adalah kita harus melakukan centang pada bagian checkbox Dynamic Rate Apply. Silakan isikan informasi rate code tersebut. Kemudian tekan tombol OK untuk menyimpan. Maka dynamic rate code akan tersimpan yang ditandai pada bagian code akan berwarna hijau. Jika sudah kemudian silakan klik icon bar insert pada bagian atas. Maka akan muncul pop-up untuk memilih tipe kamar seperti yang terlihat pada layar. Sebagai contoh pengisian kita asumsikan properti memiliki 20 total room dengan tipe X by RT dengan pembagian total okupansi sebanyak 2, serta penggunaan rate code bar 1 dan rate code bar 2 pada masing-masing, sesuai dengan pembagian total okupansi tersebut. Pada pengisian data kali ini, kita akan mengisi form yang mandatori saja. Silakan pilih tipe kamar yang akan masuk dalam dynamic rates tersebut. Kemudian klik tombol OK. Maka, akan dialihkan pada form pengisian pada bagian sebelah kanan. Dapat dilihat pada room type akan berisi kode room yang sudah pilih sebelumnya. Pada form weekday diisikan kapan dynamic rate ini akan berlaku. Secara otomatis akan terisi kode 0 yang menandakan bahwa dynamic rate ini akan berlaku setiap hari. Kemudian pada form occupancy room diisikan jumlah room awal berlakunya dynamic rate ini, sesuai dengan asumsi tadi kita akan isikan 0. Pada form to occupancy room, diisikan jumlah room akhir berlakunya dynamic rate ini tergantung tingkat okupansi pada masing-masing properti dan jumlah room sesuai dengan tipe kamar yang tersedia. Silakan isikan 10. Pada rate code, apabila mengklik form tersebut akan muncul dialog layar baru, yang akan menampilkan rate code statik, yang dapat digunakan sebagai acuan pada dynamic rate tersebut. Silakan pilih rate code bar 1 yang akan digunakan, kemudian tekan tombol OK. Langkah terakhir untuk menyimpan dynamic rate tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol execute pada pojok kiri atas. Sehingga akan muncul pada list seperti yang terlihat pada layar. Kemudian isi data kembali untuk dynamic rate code dengan menggunakan rate code bar 2. Pada form occupancy room akan otomatis melanjutkan jumlah room awal berlakunya dynamic rate tersebut. Sesuai dengan jumlah terakhir form occupancy room yang sudah kita buat dengan menggunakan rate code bar 1 tadi. Pada form to occupancy room diisikan jumlah akhir kamar sesuai dengan asumsi kita tadi. Silakan diisi angka 20. Kemudian pilih rate code static bar 2, sehingga pengisian form akan terlihat seperti pada layar. Langkah terakhir untuk
Menyimpan dynamic rate tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol execute pada pojok kiri atas sehingga akan muncul pada list. Dengan demikian dynamic rate code sudah selesai kita buat. Seperti yang dapat dilihat pada layar apabila tingkat okupansi room sesuai dengan tipe room SPR pada properti masih berada pada angka 0 sampai dengan 10. Maka, sistem akan memberlakukan harga bar 1, dan apabila tingkat okupansi berada di angka 11 sampai dengan 20 hunian, maka sistem akan memberlakukan rate code bar 2. Sebagai contoh kedua kita akan coba membuat dynamic rate code dengan kode D, F, B yang berlaku secara global pada availability kamar. Silakan membuat rate code dynamic full board dengan mengklik icon bar new seperti halnya pembuatan dynamic rate code yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silakan isikan informasi rate code tersebut. Kemudian tekan tombol OK untuk menyimpan. Maka dynamic rate code akan tersimpan yang ditandai pada bagian code akan berwarna hijau. Jika sudah kemudian silakan klik icon bar insert pada bagian atas. Maka akan muncul pop-up untuk memilih tipe kamar seperti yang terlihat pada layar. Yang membedakan kita tidak perlu memilih tipe kamar untuk dynamic rate yang berlaku secara global. Pada room type cukup diisikan tanda bintang. Sebagai contoh, pengisian kita asumsikan properti memiliki 50 total room, secara keseluruhan tanpa berdasarkan tipe kamar, dengan pembagian total okupansi sebanyak 2. Pada form weekday diisikan kapan dynamic rate ini akan berlaku, secara otomatis akan terisi kode 0 yang menandakan bahwa dynamic rate ini akan berlaku setiap hari. Kemudian pada form occupancy room isikan jumlah room awal berlakunya dynamic rate ini sesuai dengan asumsi tadi kita akan isikan 0 dan pada form to occupancy room isikan jumlah room akhir berlakunya. Dynamic rate ini tergantung tingkat okupansi pada masing-masing properti dan jumlah room, sesuai dengan tipe kamar yang tersedia. Silakan isikan 25. Pada rate code, apabila mengklik form tersebut akan muncul dialog layar baru, yang akan menampilkan rate code statik, yang dapat digunakan sebagai acuan pada dynamic rate tersebut. Silakan pilih rate code bar 1, tekan tombol OK. Langkah terakhir untuk menyimpan dynamic rate tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol execute pada pojok kiri atas sehingga akan muncul pada list pada bagian tengah. Kemudian isi data kembali untuk dynamic rate code dengan menggunakan rate code bar 2. Pada form occupancy room akan otomatis melanjutkan jumlah room awal berlakunya dynamic rate tersebut sesuai dengan jumlah akhir form occupancy room yang sudah kita buat dengan menggunakan rate code bar 1 tadi. Pada form to occupancy room isikan jumlah akhir kamar sesuai dengan asumsi kita tadi. Silakan diisi angka 50. Kemudian pilih rate code static bar 2. Sehingga pengisian form akan terlihat seperti pada layar. Langkah terakhir untuk menyimpan dynamic rate tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol execute pada pojok kiri atas sehingga akan muncul pada list pada bagian tengah seperti yang terlihat pada layar. Dengan demikian dynamic rate code sudah selesai kita buat. Seperti yang dapat dilihat pada layar, apabila tingkat okupansi room secara global masih berada di angka 0 sampai dengan 25, maka sistem akan memberlakukan harga yang berlaku pada rate code bar 1.
Dan apabila tingkat okupansi room berada pada angka 26 sampai dengan 50 hunian maka sistem akan memberlakukan harga yang berlaku pada rate code bar 2.